Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay, today we are going to discuss about 5 questions that we got before. Okay, untuk the member of our group are Farid, Wais, and Ilham. Okay, the first question. What is your group's opinion regarding Guru Bakhendra's case? Okay, this is our opinion about Bakhendra case. So di sini keputusan Pak Hendra Brudi untuk meninggalkan profesi PNS dan beralih menjadi content creator adalah langkah berani dan unik. Ya, jadi kita bahas dari sisi netralitasnya dulu ya. Artinya setiap orang berhak memilih jalan masing-masing. Oke, kemudian ini mencerminkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman demi mengejar passion. Meskipun meninggalkan pekerjaan stabil seperti PNS bukanlah hal yang mudah ya, apalagi di Indonesia. Di sisi lain, keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab sebagai guru. Jadi banyak tentunya sebagai warga negara atau netizen lain menanyakan ya tentang kewajiban sebagai guru, sekaligus menghadirkan risiko ketidakpastian finansial dunia konten kreator ya. Kalau di PNS kan tiap bulan ada, kalau di konten kreator tentunya tidak ada kepastian saja. Baik, kemudian meski demikian setiap individu berhak menentukan jalan hidupnya. Langkah Hendra menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka cintai, asalkan tetap mempertimbangkan tanggung jawab dan rencana masa depan. Jadi tentunya kita menyikapinya dengan bijak saja ya, karena mungkin kalau kita pikirkan ya setiap orang berhak memilih apa yang dia mau jalani. Baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ilham. Silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, what is your point of view sebelum menghentikan kerawasan? Pertama, pemanfaatan media sosial oleh guru dan pendidik adalah sebuah contoh nyata bagi teknologi dapat digunakan secara positif untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Pendekatan beliau menginspirasi tidak hanya siswa tapi semua guru yang melakukan pembelajaran menggunakan teknologi media sosial. Hal ini juga membuka stigma bahwa media sosial hanya untuk hiburan, menjadi sarana edukasi yang efektif. Kita tahu bahwa TikTok dan juga media sosial lainnya itu berdasarkan algoritma untuk menghibur, tapi tidak untuk mengajarkan. Beliau ini adalah salah satu pahlawan yang memperjuangkan pendidikan melalui media sosial dan menyebarkannya melalui hal yang positif. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Do you think it's quite effective to teach material ordered by use social media account? Jadi menurut kelompok kami, mengajar melalui media sosial efektif sebagai pelengkap pembelajaran formal, terutama dalam memberikan motivasi, mengajarkan konsep dasar dan menyampaikan materi secara ringkas. Namun, untuk pembelajaran yang mendalam dan berkelanjutan, media sosial sebaiknya digabungkan dengan metode pengajaran lainnya, seperti kelas tatap muka, pembelajaran daring, berbasis platform dan pendidikan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh based on your point of view, what is the SWOT of using social media for teaching? Oke, jadi menurut kelompok kami yang pertama strength-nya itu aksesibilitasnya tinggi, biaya relatif rendah, fleksibilitas waktunya sangat baik dan engagement-nya untuk social media itu sangat tinggi. Untuk weakness-nya ada yang pertama durasinya terbatas, yang kedua itu gangguan konsentrasi, yang ketiga tidak semua cocok dengan format penggunaan sosial media pada pembelajaran, yang terakhir adalah ketidaktersediaan standar kualitas konten. Jadi konten itu bisa dibilang bisa berupa random gitu. Next ada opportunities, yaitu peningkatan literasi digital bagi guru dan peserta didik. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bisa menjadi pelengkap bagi pembelajaran formal. Terus ada membangun komunitas belajar. Membangun komunitas belajar ini
Instagram, Twitter, TikTok mungkin ada juga. Dan terakhir yaitu setelah disebutkan juga pendukung pembelajaran bersama. Dan terakhir adalah threats atau apa ya? Threats ini adalah ancaman atau hal buruk begitu, yaitu ketimpangan akses perangkat atau internet. Nah, ini berlaku pada daerah-daerah yang terpencil. Terus juga kebanyakan informasi di sini maksudnya adalah kita tidak bisa kita tidak bisa menyaring gitu informasi yang kita dapatkan atau kita cari. Terakhir adalah risiko keamanan data. Seperti yang kita tahu ya, pada saat zaman sekarang itu banyak sekali pencurian data yang terjadi dan hal itu akan menjadi hal buruk bagi kita sendiri. Next. Question number 5 itu adalah make a lesson plan where you utilize social media in teaching English. Jadi di sini kami membuat lesson plan menurut ajar. Yang pertama untuk kelas 10 dengan materi present continuous tense dengan keterampilan menulis dan mempresentasikan. Jadi tujuan pembelajarannya kami tetapkan di sini adalah siswa dapat menggunakan present continuous tense secara lisan dengan struktur dan pelafalan berat dalam bentuk video pada platform TikTok. Untuk creativity-nya, seperti biasa guru mengucapkan salah dan memeriksa data hadir, memberikan pertanyaan tematik yaitu what are you doing right now, berhubungan dengan simple present dengan present continuous tense. Terus juga ada yang kedua ada take a look at a friend, can you tell me what is he or she doing. Terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Next ke while. Nah di while activity itu guru melakukan memberikan penjelasan tentang present continuous tense dan penggunaannya, terus juga memberikan contoh video TikTok dengan narasi present continuous dan menekankan pada kreativitas. Terus juga setelah itu akan ada tugas kelompok, jadi siswa diminta membuat skrip, terus mereka juga merekam video dan mengedit sesuai kreativitas mereka sendiri. Okay, next. Ini ada sebuah contoh video dari Oke, ini adalah salah satu contoh video yang bisa dibuat oleh siswa di kelas untuk materi present continuous tense dengan media sosial TikTok. Ya. Oke, mungkin next tuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.